Memenuhi undangan kami dalam rangka acara Natal dan Tahun Baru Keluarga Besar Majalah Narwastu pada 12 Januari 2024 ini. Jadi memang kami mengadakan acara ini selain ibadah syukur bersama para mitra, para pembina, para sahabat Narwastu, juga memberikan penghargaan kepada 21 tokoh Kristen inspiratif 2023 pilihan Majalah Narwastu. Dan sekaligus di tahun politik ini, kami juga mengundang sejumlah caleg untuk ikut berdoa bersama. Tapi yang kami undang adalah yang mau, ya, yang mau berdoa bersama, mau bergabung, itu yang kami undang. Jadi kebetulan bersama saya sekarang salah satu penasihat Majalah Narwastu, Bapak Dr. Jose T.P. Silitonga, SH, MA, Magister Pendidikan. Beliau ini Doktor Ilmu Pemerintahan dari IPDN. Ya, juga mantan Ketua DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia DKI Jakarta. Juga saat ini Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia. Jadi beliau nanti akan berbicara juga apa pandangan beliau tentang tahun politik, terutama caleg-caleg. Yang pasti acara ini kita ajak para caleg untuk berdoa bersama demi persatuan dan kesatuan. Jadi para caleg-caleg ini biarlah menjadi caleg yang punya panggilan untuk membangun bangsa dan negara. Jangan nanti begitu mereka selesai mengikuti kontestasi di pemilu 2004, mereka tidak muncul lagi. Jadi beliau ini mengatakan, jadilah caleg yang benar-benar punya integritas, bukan caleg kaleng-kaleng, ya. Nah, itu yang beliau bilang. Jangan jadi caleg kaleng-kaleng, dalam arti begitu selesai pileg tidak muncul lagi. Jadi itu pengantar dari saya. Beliau juga nanti akan bicara tentang apa harapannya kepada para caleg-caleg Kristiani ke depan, termasuk pandangan beliau. Oke, silakan Bapak Dr. Jose Silitonga. Selamat Natal, Tahun Baru. Saya lihat masih ada ujah-ujah hama di sini. Sehat semua kita. Jadi terkait dengan masalah tahun politik saat ini memang sangat dilematis. Ada pelanggaran-pelanggaran kode etik, tapi orang lupa waktu Gus Dur juga jadi presiden melanggar undang-undang dasar, sehat jasmani dan rohani, seperti itu ya. Jadi mana lebih parah, etik dan undang-undang dasar? Tapi pada akhirnya sudah berdamai secara rendah hati, semua partai politik berdamai walaupun ada unek-unek. Nah sekarang saya lihat terjadi lagi, tapi di ranah Mahkamah Konstitusi, yaitu yang mengisyaratkan boleh usia tidak memenuhi usia tapi pernah jadi kepala daerah. Ini menurut saya suatu terobosan yang harus dijalankan. Kenapa? Saya melihat situasional bahwa peralihan daripada baby boomers kepada milenial itu akan memakan waktu yang panjang. Karena mereka di atas sana masih bercokol itu ke situ. Nah, dengan ada kemampuan seseorang di sini, terlepas dia mau anak presiden siapapun, katanya nepotisme kolusi, ya nepotisme itu semua ada. Mega juga, Puan jadi anggota DPR RI juga, ya nepotisme juga dong dibilang. Ya. Semua negara Republik Indonesia masyarakatnya pasti nepotisme, karena ajas kekeluargaan. Jadi malah kita nafikan itu, kita hilangkan itu. Mari dewasa berdemokrasi seperti itu. Ini sudah terjadi. Jadi yang mau saya lihat lagi di sini, kita negara ini presiden juga dalam nawacitanya salah satu adalah mencerdaskan bangsa dan membuat Indonesia maju. Tentu itu harus ditopang oleh dasar kader-kader orang-orang pintar. Nah, orang-orang pintar itu sekarang momentumnya harus sudah masuk, tapi tidak pernah masuk. Contoh Habibie dulu berseberangan akhirnya ke Jerman. Setelah diakui dunia baru diambil. Tapi yang di kita itu udah sisa-sisa itu sebenarnya. Di waktu keperkasaannya sudah diambil orang. Nah, bagaimana kita mensiasati itu?
Itulah malas tahun pilkada, tahun politik sekarang. Nah, terkait dengan itu masalah presiden, terkait masalah anggota dewan, saya melihat persaingan itu sangat ketat. Kontestan itu ya si ibarat di panggung udah banyak wajah-wajah baru, milenial. Nah, bagaimana mereka mengadopsi sesuatu kebaikan dari tahun politik yang dulu? Nah, saya merasakan mudah-mudahan tidak terjadi. Ini akan peperangan luar biasa ini. Peperangan dalam arti bukan secara fisik, secara ya jargon atau ini ada yang balihonya udah di ini dia segala macam. Sebenarnya itu suatu bentuk ketakutan dari mereka yang tidak dewasa berdemokrasi. Kalau kita maju ke medan perang, kita siap kalah. Tapi Indonesia ini orang-orangnya tanda kutip tidak pernah siap kalah, mau siap menang aja gitu loh. Jadi jangan menjadi itu, toh kita disorot luar negeri kok. Nah, kita selalu bilang damai Indonesia demokrasinya ini, tapi di mereka lihat fakta dengan yang diomongkan tidak sesuai. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia juga harusnya mengadopsi itu ya, melaksanakan itu melalui media ini sekarang. Ya seperti anggota-anggota dewan khususnya yang Kristiani yang diundang oleh Narwastu, ya tentu diundang mereka itu adalah empatinya Narwastu itu kepada mereka untuk didoakan, karena mereka tidak lepas daripada itu. Negara ini pun tidak lepas dari doa. Di gereja pun kita dengar didoakan presiden dan semua sampai yang terendah jabatannya. Makanya ada dua politik. Makanya ada dua politik. Jadi dua politik. Jadi itu yang harus kita lihat. Kalau mereka tidak mau sudah. Yang penting kita Narwastu itu tidak pernah mengabaikan itu. Ayo loh kami doakan Anda. Nggak usah bayar, emang dibayar doa. Emang dia kolekte. Kalaupun kolekte itu kolekte kebaktian, bukan kolekte Narwastu kan. Gitu. Jadi biar didoakan mereka, biar bisa mereka berjalan dengan baik, bisa mereka dewasa berdewasa. Jangan nanti seperti yang dikatakan oleh Pak Jonro tadi, pimpinan Narwastu, ketika mereka jadi dewan, mereka lupa. Nah sekarang yang kita lihat, apa sih motivasinya dia untuk jadi dewan? Mau cari nyaman? Mau cari pendapatan yang lebih? Untuk dihormati di jalanan? Atau dalam pertemuan, ayo anggota dewan gitu. Saya kira itu tidak. Aku terlepas orang perang apapun pandangan Jokowi, saya melihat dia sangat luar biasa. Ini putra piningit ini, ya, yang mungkin dalam ramalan Joyobo itu disebut putra piningit itu yang tidak jangka-jangka kita bisa tampil. Coba siapa yang tidak mengakui dia di dunia internasional? Kok malah sekarang kita obok-obok semua? Ah itu jadi. Caleg-caleg ini pun saya minta jangan nanti kesudah dia duduk di tempatnya susah dihubungi, HP-nya mailbox, iya kan? Lagi ada urusan, ada sidang, padahal dia main handphone, main game di itunya itu, dialah berhadapan dengan Tuhannya lah. Jadi sebenarnya apa motivasi dia untuk itu? Yang pertama harus saya tekankan, mereka anggota dewan ini damaikan dulu ininya dengan hatinya. Hatinya ingin maju, tentunya kenapa saya bilang hatinya itu dengan doa dia. Kalau pikirannya kan banyak dilihatnya, macam-macam, banyak godaan kan. Jadi makanya didamaikan itu kembali, sehingga semoga kiranya caleg-caleg khususnya Kristian ini berjalan dengan baik, menjadi panutan bagi orang lain.